selalu meminta petunjuk dan penyertaan Tuhan sebelum melangkah atau melakukan segala sesuatu. Itu ada di 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 2. Daud pun maju berperang, dan karena campur tangan Tuhan ia berhasil mengalahkan orang-orang Filistin dan menyelamatkan penduduk Keila. Tak perlu takut menghadapi musuh jika Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan teman-teman tetap diberi kesehatan, kesuksesan, kekayaan, dan kebahagiaan. Salam sukses luar biasa. Saya Liliana, never give. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang barusan kita lihat, Bu Debbie adalah sosok yang selalu menginspirasi buat siapapun. Dengan video-videonya yang sangat luar biasa, sering sekali kita lihat setiap hari. Beliau bukan hanya seorang sosok ibu yang tangguh, beliau juga seorang sosok pemimpin yang sangat luar biasa, yang sangat peduli, yang sangat care dengan tim, yang sangat care dengan orang-orang di sekitar beliau. Sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah kremasi, tetapi sebelum itu di sini sudah hadir pihak keluarga, ada putra-putri dari almarhum Ibu Debbie, sudah ada Bapak Tony, sudah ada Ibu Claudia, sudah ada Pak William dan yang lainnya. Saya persilahkan untuk Ibu Claudia untuk menyampaikan beberapa kata pada pagi hari ini. Ibu Claudia ada di sana? Oke, mungkin mereka masih bersiap untuk ibadah dan persiapan di sana. Mungkin saya bisa minta untuk perwakilan sebagai sosok yang sangat dekat dengan beliau selama ini. Bu Sansan bekerja dengan Bu Debbie sudah sangat lama dan pasti Bu Sansan sangat mengenal Ibu Debbie. Bu Sansan ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada Ibu Debbie almarhum sebelum kita melanjutkan ke prosesi untuk ibadah kremasi. Silahkan Bu Sansan. Ya, ini memang acara yang sangat menyedihkan. Sebelumnya sangat terima kasih dari pihak Zurich yang telah menyelenggarakan acara pelepasan jenazah untuk Debbie hari ini, pagi ini. Saya sangat-sangat terharu, memang sangat dihargai, sangat sifat, sikap, dan semangatnya Debbie. Sampai saya tidak tahan sekali, 2 hari tanggal 28 pun, 28, 29, dia masih ngurusi pekerjaan polis-polisnya. Dan saya ditunjukin dari pihak tim maupun dari pihak keluarga, WA, WhatsApp-nya yang masih menanyakan case-case-nya. Luar biasa. Oke, Debbie. Percaya dirimu, kerja kerasmu, pantang menyerahmu, kesetiaanmu terhadap Neptune dan Zurich akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Memang hidup ini semuanya harus melalui proses ini, Deb. Untuk anak-anaknya, saya pesan, ingat pesan mamamu untuk selalu menjadi lebih rukun dan saling support, ya, agar mamamu di sana merasa tenang dan bahagia. Ai berpesan di sini
Semoga perjuangan mamamu yang ada di Zurich yang belum selesai ini bisa diterima sebagai legacy untuk keluarga untuk dilanjutkan. Dan sebagai saya, Ai Sansan, saya selalu akan menjadi bagian dari kalian dan siap untuk menjadi penasihat kalian apabila kalian butuhkan. Terakhir, saya tidak bisa menyampaikan apapun, Debbie. Kau telah menyelesaikan pertandinganmu dengan sangat baik, dengan imanmu yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan pasti menerima kamu di sisinya, dan kamu sekarang sudah lepas dari segala penderitaan, segala sakitmu. Kamu bahagia di sana, dan selamat, kami akan berjumpa di surga satu hari. Selamat jalan ya, Debbie. Jalan dengan hati yang lega dan hati yang ikhlas ya, Deb. Anak-anakmu, keluargamu di sini akan selalu mengingat pesan-pesanmu dan melakukan pesan-pesanmu. Tuhan, Kau luar biasa, Engkau terima Debbie ya Tuhan di sisimu. Tuhan, Kau tahu anakmu ini Tuhan, yang selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan, dan sangat menjadi seorang pelaku firman yang baik ya Tuhan. Kau terima ya Tuhan Debbie di sisimu ya Tuhan. Haleluya, kami berdoa. Amin. Silakan Debbie. Oke, terima kasih Bu Sansan. Di sini juga saya lihat Ibu Claudia sudah bergabung bersama kami. Ibu Claudia, selaku putri dari Allah. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu Claudia. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi ya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas semua yang sudah hadir, termasuk rekan-rekan manajemen Zurich Topaz Life dan keluarga besar Zurich yang sudah menyelenggarakan acara ini dan membantu penghormatan terakhir untuk Mami Debbie. Seperti yang kita ketahui, Mama adalah orang yang kuat, hebat, dan ini sudah waktunya Mama untuk beristirahat dan Mama sudah mengakhiri pertandingannya dengan sangat baik. Rasanya kayak nggak ada kata yang bisa saya sampaikan selain terima kasih sudah mensupport, mendukung, dan menemani Mama saya. Dan mohon maaf bila ada salah, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Claudia. Semoga keluarga juga diberikan kekuatan dan ketegangan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti kita untuk ibadah kremasi, mari sama-sama kita untuk terakhir kali kita mengenang Ibu Debbie melalui video In Loving Memoriam Mami Debbie berikut ini. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu, mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian Karena kita beriman kepada Tuhan dan firman-Nya, sehingga iman tidak berdiri pada pengertiannya sendiri, melainkan iman selalu berdiri di atas firman-Nya. dan aku kini sendirian
daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih, sampai mati hanya cinta padamu. Itu likur poli. Namun tak selepas dulu, kini aku kesepian. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu, hanya bayangan, hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih, sampai mati hanya cinta padamu. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih, sampai mati hanya cinta padamu. Ku mencintaimu, mencintaimu, kamu dan kenangan. Baik, kita tadi sudah bersama-sama melihat kenangan terakhir dengan Ibu Debbie. Sebentar lagi kita akan memulai prosesi ibadah untuk kremasi yang akan dipimpin oleh Pendeta Henry Lu. Saya persilakan untuk Bapak Henry Lu. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Bu Vivi. Ya, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Saya akan berdoa lebih dahulu, kemudian kita akan bersama-sama nyanyikan satu lagu ya. Bapa, kami bersyukur semua karena anugerah, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan masih pelihara kami dan juga keluarga dari Ibu Debbie. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau sendiri yang membuat kami mengerti akan segala rencana yang terbaik yang Tuhan telah rancangkan bagi anak-anak. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam pujian yang menjadi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Saudaraku, saya selaku gembala dari Ibu Debbie juga mengucapkan turut berduka. Semua kita merasa kehilangan. Ibu Debbie adalah orang yang sangat aktif ya, saudaraku ya. Dan dia orang yang gigih dalam mencari Tuhan. Sejak dia mengenal Tuhan dan dibaptis, dia berikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia belajar dan terus belajar, dan akhirnya dia menyelesaikan sekolah teologianya, dan itu merupakan satu hal yang terakhir yang dia lakukan untuk Tuhan. Saudara, memang kematian bukanlah peristiwa yang asing bagi kita. Karena kematian itu bisa datang kepada siapapun dan bisa mendadak tanpa pernah ada peringatan. Karena syarat mati bukan sakit dan syarat mati juga bukan tua, saudaraku. Itulah sebabnya setiap kali kita hadir di dalam ibadah-ibadah seperti ini, kita yang masih hidup, biarlah kita menjadi orang-orang yang menyadarkan hidup kita, saudara. Karena hanya Tuhan yang tahu ajal seseorang itu kapan. Ada dua hal yang perlu kita tahu tentang kematian. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Ya, saya akan bacakan ayatnya, kalau ada di screen bisa ditampilkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5:24 ini mengajar kita dua hal tentang kematian. Yang pertama, kematian itu menutup pintu bagi kehidupan yang fana. Kematian itu, saudaraku, adalah jalan masuk atau pintu yang tertutup untuk kehidupan kita yang fana. Segala kesengsaraan badani akan tertutup. Segala pergumulan hidup yang dirasakan oleh orang-orang yang hidup itu akan tertutup ketika mereka mati. Sekalipun mereka meninggalkan keluarga, sekalipun mereka meninggalkan harta milik mereka, tetapi kematian menutup kesengsaraan badani. Sakit penyakit yang dialami oleh Ibu Debbie berakhir ketika dia meninggal. Pergumulan hidup yang dia alami juga berakhir
ketika dia meninggal. Segala stres pada kehidupan, segala tekanan yang dia alami juga selesai ketika dia meninggal, saudara. Karena kematian itu menutup pintu bagi kehidupan yang fana. Tetapi di saat yang bersamaan, dari ayat Yohanes 5:24 ini, kematian juga itu berarti yang kedua, yaitu membuka pintu bagi kekekalan. Ketika kematian menutup pintu bagi hal yang fana, di saat yang sama, kematian membuka pintu bagi kekekalan. Itulah sebabnya Yohanes berkata, ketika dia mendengar perkataanku dan percaya kepada Tuhan, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tinggal sekarang kita harus melihat diri kita. Apakah pintu kekekalan itu terbuka untuk kehidupan kekal, ataukah terbuka untuk kematian kekal? Terbuka untuk upah, ataukah terbuka untuk hukuman? Ketika kita melihat orang-orang yang sudah meninggal dan mereka di dalam Tuhan, maka mereka telah masuk ke sebuah pintu kekekalan yang mereka sebut sebagai rumah. Karena Alkitab berkata, saudaraku, bahwa rumah kita yang sebenarnya adalah surga. Saya bersyukur, saudara, bahwa di dalam perantauannya dia pernah bercerita, Ibu Debbie pernah bercerita, di dalam pencariannya akan Tuhan, pencariannya akan kebenaran, dia sudah kemana-mana, saudaraku, mencari ilmu setinggi-tingginya untuk dia menemukan kebenaran. Tapi ketika dia menemukan Kristus dalam hidupnya, disitulah dia merasa bahwa hidupnya sangat berarti. Saya masih ingat, saudara, ketika dia dibaptis, dia bilang, Pak Henry, tolong carikan saya nama, supaya saya bisa hidup dalam hidup yang baru. Dalam doa Tuhan kasih nama Grace, dan dia mengganti namanya menjadi Grace Liliana. Saya bilang kepada dia, hidup ibu adalah anugerah. Ketika dia masuk rumah sakit, oleh karena saraf dan juga ada gangguan kesehatan, saya bilang, ibu dapat anugerah. Memang sudah selayaknya nama ibu adalah Grace. Dan kalau hari ini, saudara, dia dipanggil pulang oleh Tuhan, saya kemarin sempat ngobrol dengan istri saya, dan saya berkata, seperti buah yang matang, itu dipetik. Seperti buah yang sudah saatnya, itu dipetik. Dia lulus dalam sekolah teologi, bukan karena gelar. Karena kami beberapa kali ketemu dalam Zoom, dan cara pandangnya tentang kebenaran sangat berubah. Pengertiannya tentang Yesus dan Tuhan sangat berubah. Dia begitu rindu baca Alkitab, dia begitu rindu melakukan. Dan itulah, saudara, yang saya katakan. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, dia dipetik dalam kematangannya, dan sebuah kepastian keselamatan, pintu kekekalan untuk masuk ke dalam rumah abadi itu terbuka bagi Ibu Debbie. Kita yang masih hidup, sudah seharusnya kita belajar. Karena tidak ada yang tahu, saudara. Pengkhotbah berkata, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Di rumah duka kamu akan melihat akhir hidup seseorang, perjalanannya, pertandingan imannya. Dan disitulah kita akan belajar sesuatu yang sangat bernilai. Jadi kalau hari ini, saudara, kita semua ada dan kita diberi kesempatan melihat sebuah perjalanan pahlawan iman, mari kita mencontohnya. Karena Alkitab tidak pernah mencatat bagaimanakah cara mati seseorang. Tapi Alkitab mencatat kemana mereka pergi setelah kematian. Ada begitu banyak cara mati, saudara. Ada yang tragis, ada yang mati biasa. Tidak satu pun dijelaskan di Alkitab. Kita bisa mati dengan cara apa saja. Tapi satu hal yang pasti, pastikan bahwa kita tahu kemana kita pergi. Dan hari ini kita telah melihat satu contoh kehidupan seseorang yang tahu kemana dia pergi. Dan apa yang dia bangun selama hidupnya, memang dia tidak sempurna.
dia banyak kesalahan. Tapi sama seperti kita manusia juga tidak sempurna. Tapi pada saat kita percaya kepada Yesus, Tuhan menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Dan mari sama-sama kita satu di dalam doa sebelum kita melepaskan Ibu Depi terkasih kepada peristirahatan yang terakhir. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menunjukkan kepada kami orang-orang yang masih hidup. Bagaimana seseorang telah berhasil menutup pintu kefanaannya dan membuka pintu kekekalan kepada kehidupan yang sebenarnya. Tuhan, hari ini dan pagi ini Tuhan, hamba berdoa bagi semua kami yang ada dan hadir dan melihat prosesi ini. Biarlah firman-Mu menyadarkan kami yang masih hidup. Biarlah Tuhan kami meninggalkan segala kefasikan. Kami meninggalkan segala dosa. Kami menyelesaikan setiap urusan yang belum beres. Kami menyelesaikan setiap urusan hati yang belum bisa mengampuni. Supaya Tuhan kami sadar bahwa setiap apa yang kami bangun, apa yang kami lakukan, semua itu berdampak pada kekekalan nantinya. Kami tidak tahu kapan kami akan menyusul almarhum. Tapi pada saat itu tiba, pastikanlah Tuhan bahwa kami hidup dalam kebenaran. Pastikanlah Tuhan bahwa kami hidup dalam pengampunan yang berlimpah-limpah. Pastikanlah Tuhan bahwa kami hidup dalam kerukunan satu sama lain dan mengasihi satu sama lain. Apa yang sudah dicontohkan oleh pahlawan iman ini Tuhan, biarlah kami juga ikuti, supaya kami membereskan segala hal-hal yang telah kami perbuat dalam kesalahan. Dan biarlah Tuhan semua kami mengerti dan menyadari bahwa inilah saat yang tepat Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah kepada mereka Tuhan anugerah-Mu. Berikanlah mereka pelajaran penting tentang kehidupan, supaya mereka hidup dalam kerukunan, supaya ada berkat, supaya mereka bisa melanjutkan warisan iman, warisan yang telah diturunkan oleh almarhum, supaya mereka hidup seperti yang Tuhan mau. Hamba-Mu berdoa bagi Pak Acun, bagi anak-anak Tuhan, bagi setiap mereka Tuhan, supaya sungguh-sungguh Engkau Tuhan yang memegang hidup mereka. Kalau Tuhan yang telah memanggil almarhum, maka Engkau juga yang akan menjaga, menyertai, dan memelihara hidup anak-anaknya dan suaminya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, supaya berkat ini Tuhan sampai kepada mereka, dan mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Kami melepaskan Ibu Depi terkasih almarhum untuk masuk pada peristirahatan yang terakhir. Biarlah semua prosesi ini berjalan dengan baik Tuhan, dan semuanya Tuhan berjalan sesuai dengan rencana. Kami melepaskan hamba-Mu ini, kami melepaskan kekasih kami melepaskan mama, kami melepaskan adik, saudara, kakak, mentor, pemimpin, kepada Tuhan pada saat ini. Dan biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan Ibu terkasih kami ini kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Demikian ibadah sudah selesai. Saya menyerahkan kepada Ibu Vivi untuk memberikan pengarahan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Henry. Bapak Ibu sekalian, ibadah kremasi sudah kita jalankan dengan baik. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi kremasi yang ada di Krematorium Keputih. Di sana sudah ada keluarga dari almarhum Ibu Debi. Mari sama-sama kita saksikan prosesi ini.
Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu, mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian. Karena kita beriman kepada Tuhan dan firman-Nya, sehingga iman tidak berdiri pada pengertiannya sendiri, melainkan iman selalu berdiri di atas firman-Nya. Dan aku kini sendirian menatap dirimu, hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih, sampai mati hanya cinta padamu. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan. Dan aku kini sendirian menatap dirimu, hanya bayangan, hanya bayangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita baru saja menyaksikan bersama-sama prosesi kremasi dari rekan kita, dari sahabat kita, dari keluarga kita, Ibu Debbie. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Tuhan punya jalan yang terbaik untuk Ibu Debbie. Dan begitu pula untuk keluarga.
Mari bersama-sama kita tutup ibadah kremasi kita pada pagi hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry. Silahkan, Pak Henry. Ya, terima kasih Bu Vivi. Mari Bapak Ibu sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya dalam kesedihan, dalam kehilangan, pada saat kita tetap bersyukur kepada Tuhan, selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Bapa, kami naikkan syukur kami Tuhan. Engkau mengajar kami untuk tidak takut dengan setiap kesedihan. Tetapi Tuhan, kami ingin supaya Engkau memberikan penghiburan kepada anak-anak-Mu Tuhan, kepada kami semua di dalam kesedihan. Karena kami sangat percaya penghiburan-Mu lebih daripada cukup. Terima kasih untuk contoh iman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk contoh iman yang sudah kami lihat. Dan biarlah kami hidup seperti yang Tuhan mau, Tuhan. Kami menyerahkannya kepada Tuhan pada saat ini. Dan mari Engkau lanjutkan, Tuhan, pekerjaan-Mu dalam hidup keluarga yang ditinggalkan. Hamba bersyukur, Tuhan, dan mengucapkan berkat ini. Biarlah segala berkat anugerah Tuhan, biarlah turun dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Biarlah segala berkat keselamatan juga kita terima. Bahkan segala kita menerima berkat dari iman kita untuk tetap mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Dan biarlah kita tetap melayani Tuhan dimanapun kita berada, kita tetap menjadi berkat. Hamba melepaskan berkat ini sampailah kepada setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Bapak Pendeta Henry Lo dan rekan-rekan yang sudah hadir pada Zoom kita pada pagi hari ini. Demikianlah rangkaian acara pelepasan jenazah dan prosesi kremasi dari rekan kita, dari sahabat kita, dari keluarga kita, Ibu Grace Liliana, atau lebih kita kenal dengan Mami Debbie. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian, dan semoga sekali lagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu menyesali waktu. Mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian. Karena kita beriman kepada Tuhan dan firman-Nya, sehingga iman tidak berdiri pada pengertiannya sendiri, melainkan iman selalu berdiri di atas firman-Nya. Dan aku kini sendirian menatap dirimu, hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak
cinta padamu. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu, hanya bayangan, hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih, sampai mati hanya cinta padamu. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih, sampai mati hanya cinta padamu. Ku mencintaimu, mencintaimu. Kamu dan kenangan.